Sikap toleransi bagi seorang muslim. Islam secara harfiah dimaknai tunduk, patuh dan pasrah, keselamatan, keamanan, dan kedamaian. Sebagai seorang muslim, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, harus bisa menjadi pemberi keselamatan, senantiasa menciptakan kerukunan dan memberi rasa aman kepada orang lain atau yang disebut dengan toleran. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kemajemukan yang cukup tinggi. Suku, budaya yang cukup beragam, dan bahasa daerah yang cukup banyak. Maka sangat dibutuhkan sikap toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya. Setiap orang harus saling mengerti dan memahami akan arti perbedaan. Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini masih banyak terjadi gejolak sosial yang timbul dari akibat kurang bisa menegakkan sikap toleransi, khususnya sikap toleransi antar umat beragama. Toleransi merupakan bagian dari visi teologi Islam sejatinya yang harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama karena ia adalah suatu keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan merupakan jalan bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Toleransi atau as-samaha adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep yang bagus dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama termasuk agama Islam. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama, bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing atau gharib. Toleransi adalah bagian integral dari Islam, sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumus-rumus ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga pada akhirnya menjadi praktik kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Sikap toleransi. Sikap toleransi dan menghargai tidak hanya berlaku terhadap orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Bahkan sikap toleransi harus dimulai dari diri sendiri. Rasulullah SAW mengingatkan agar ia memperhatikan dirinya dan memberi hak yang proporsional. Sesungguhnya tubuhmu punya hak untuk kamu istirahatkan, matamu punya hak untuk dipejamkan, dan istrimu juga punya hak untuk dinafkahkan. Hadis riwayat Bukhari. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang seperti demikian seringkali dirumuskan dengan istilah Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin atau agama yang mengayomi seluruh alam. Artinya Islam selalu menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dan beragama adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Khairul al-Muslim fil Mujtama' al-Islam menyebutkan ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim. Itu keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptanya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, kebangsaannya, dan rasnya. Adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran seorang non-muslim atau menghakimi kafir dan musyriknya orang lain. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghakiminya nanti di akhirat. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti yang baik meskipun kepada orang musyrik sekalipun. Allah Subhanahu wa taala juga mencela perbuatan dolim meskipun terhadap kafir. Terhadap mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Sebab kebebasan beragama merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar.